Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, mata kuliah Geomorfologi Analysis Landscape dengan paralel 3, dengan saya Muhammad Ihsan Fardiansyah sebagai moderator dengan NIM A1419076, dan ada dua rekan saya, yaitu ada Laura Julia Putri dengan NIM A1419062, dan ada Naban Haidar Zahid dengan NIM A1419064. Di sini kami akan mempresentasikan materi GAL pada pertemuan 8 dan 9, yaitu pembuatan model elevasi digital, penampang terrain, dan bentuk 3 dimensi dengan perangkat lunak Saga, dan analisis morfometri bentuk lahan dengan Saga, yaitu dengan aspek lereng. Untuk latar belakang akan dipresentasikan oleh penyaji pertama. Padanya saya persilahkan. Baik, ini merupakan latar belakang dari praktikum kali ini. Jadi morfometri didefinisikan sebagai aspek kuantitatif dari suatu bentuk lahan yang berupa kelerengan, panjang lereng, ketinggian, beda tinggi, dan bentuk ukuran lembah. Identifikasi unit geomorfologi menjadi langkah awal dalam penilaian terhadap suatu lahan guna pemanfaatan dan penggunaan tertentu. Identifikasi ini dapat dilakukan melalui pengolahan citra digital, melalui teknik penginderaan jauh dan sistem informasi geografis. Pengolahan citra digital dapat dilakukan lebih mudah, murah, dan dalam waktu singkat dibanding dengan survei terestrial secara langsung. Pengolahan citra secara digital dapat mengubah resolusi menjadi lebih detail dengan cara interpolasi atau resampling. Identifikasi ini dapat dilakukan melalui pengolahan citra digital lanjutan menggunakan teknik pembangunan model elevasi digital atau Digital Elevation Model atau biasa disingkat dengan DEM. DEM adalah model digital yang menampilkan permukaan topografi atau terrain. DEM sering juga disebut sebagai Digital Terrain Model atau DTM. Untuk memperoleh data bentuk lereng, aspek lereng, panjang lereng, dan perbedaan ketinggian, penggunaan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi unit geomorfologi yakni SAGA atau System for Automated Geoscientific Analysis. SAGA atau System for Automated Geoscientific Analysis merupakan perangkat lunak sains informasi geografis yang didesain untuk analisis spasial. Dengan demikian, perangkat ini mendukung sistem pemasukan data dan kartografis yang canggih, dan fokus pada kemampuan analisis data, terutama data grid, mengingat jenis data ini merupakan data utama bagi analisis spasial. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh penyaji kedua. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, untuk tujuannya yang pertama yaitu mengenal perangkat lunak Saga dan menganalisis pembangunan model elevasi digital, penampang terrain, dan pemodelan 3 dimensi. Yang kedua yaitu menganalisis morfometri bentuk lahan dengan Saga berupa kemiringan lereng dan juga aspek lereng. Untuk alat dan bahan yang dipakai yaitu perangkat lunak Saga dan juga data bentuk lahan. Sekarang kita ke metode. Untuk yang pertama yaitu pembuatan model elevasi digital. Ini kita buka aplikasi Saga, lalu kita klik file, shapes, kemudian load, kemudian kita masukkan data bentuk lahan dalam format SHP. Kemudian kita masuk ke menu geoprocessing, kita klik file, shapes, import, kemudian klik import point cloud from shapefile. Kemudian masukkan data yang sama, yaitu yang sebelumnya, yang dalam format SHP. Klik data pada point cloud, klik new, kemudian klik OK. Kemudian kita kembali ke geoprocessing, ke menu grid, kemudian klik grading. Kemudian kita klik interpolation from points. Lalu klik inverse distance weighted. Kemudian ubah data tabel
pada kolom points kita masukkan pilih yang data yang kita masukkan tadi. Habis itu atributnya kita ganti ke tinggi, kemudian cell size-nya kita ganti 251. Habis itu maximum search distance-nya kita ganti jadi 1000. Kemudian klik OK. Sisa yang lainnya dibiarkan seperti sama saja. Kemudian kita klik pada data kolom grids, klik new, habis itu klik OK. Kemudian kita ulangi yang pada poin 3 dan 4 dengan mengubah cell size-nya menjadi 125 dan 12,5. Kemudian kita bandingkan perbedaan daripada cell size 125 dan 12,5. Nah, yang kemudian kita masuk ke penampang terrain, yaitu yang pertama kita lakukan, kita masuk ke menu geoprocessing, kita klik terrain analysis, klik profiles, dan klik profiles interactive. Kita ubah propertiesnya menjadi grid system sesuai cell size. Gunakan cell size yang paling kecil, yaitu 12,5. Kemudian DM-nya klik yang tinggi, inverse distance weighted, klik. Kemudian pada values kita klik tanda yang seperti bisa dilihat, habis itu klik OK. Kemudian kita klik tanda panah pada toolbar, buat garis di mana saja, bebas. Kemudian kita klik geoprocessing, klik profile interactive, habis itu klik yes saat tool execution muncul. Kemudian kita klik kanan pada profile tinggi weighted di kolom poin, kita klik attributes, kita klik diagram, habis itu kita checklist tinggi inverse distance weighted, kemudian kita klik OK. Kemudian yaitu tampilan 3D, kita open file raster yang sudah digunakan, kita klik 3D pada toolbar, kemudian ubah properties, create system yang memiliki cell size 12,5 x elevation tinggi inverse distance weighted, habis itu resolusinya jadi 1000 dan exaggeration-nya jadi 4. Kemudian kita masuk ke analisis morfometri bentuk lahan dengan Saga, yaitu lereng. Kita buka perangkat lunak Saga, kita klik show data source window pada toolbar, kemudian masukkan data model elevasi digital pada praktikum 11 dengan cell size 12,5. Kemudian kita masuk terrain analysis, kita klik morfometri, habis itu klik slope, aspect, dan curvature. Habis itu kita ubah propertiesnya kita ubah properties di grid system, kita ubah jadi 12,5. Elevation kita klik tinggi inverse distance weighted, methodnya kita ganti least square fitted plane. Kemudian kita klik OK, kemudian kita klik slope, new, OK, dan klik kanan dan kita save. Habis itu kita klik aspect, kita klik new, kita OK, dan klik kanan kita save juga. Baik, terima kasih kepada penyaji kedua yang telah mempresentasikan hasil metode, alatan bahan, dan metode. Selanjutnya untuk hasil praktikum akan dipresentasikan oleh penyaji ketiga. Kepadanya saya persilahkan. Baik, berikutnya adalah ada hasil praktikum. Setelah tadi rekan saya sudah menjelaskan metode, ini merupakan hasil dari rangkaian metode yang sudah dijalankan. Yang pertama ini ada interpolasi IDW dengan grid 125 meter. Dan yang sebelah kanan ini ada interpolasi IDW dengan grid 281 meter. Dapat dilihat bahwa interpolasi IDW dengan grid 125 meter ini lebih buram dibanding yang 281 meter. Yang dengan grid 281 meter ini lebih terlihat jelas dibanding 125 meter. Sebelumnya mohon maaf, ini kita mengolah datanya itu menggunakan dari tim A yang sudah diberikan oleh yang sudah diberikan oleh dosen. Bahannya itu kita menggunakan bahan tim A. Lanjut.
hasil berikutnya ini ada definisi garis penampang. Setelah ini merupakan hasil dari definisi garis penampang, lalu ketika dilihat hasil grafiknya seperti ini, menunjukkan kenaikan, lalu penurunan, lanjut. Dan ini adalah tampilan 3D-nya. Ini merupakan tampilan 3D dari tim A, dan ini tampilan 3D tim F, di mana tim F itu merupakan menjadi tim F ini adalah merupakan pembanding dari setiap bahan Bisa dilihat tim F ini lebih jelas dibanding tim A. Jadi ada perbedaan yang sangat signifikan dari tim A dan juga tim F. Tampilan 3D-nya. Bisa dilanjut. Lalu yang kedua yaitu analisis morfometri bentuk lahan. Ini merupakan hasilnya, di mana kita masih menggunakan data dari tim A, dan ini hasil dari peta kemiringan lereng, dan ini adalah aspeknya. Sebelah kanan adalah aspeknya, yang kiri peta kemiringan lereng dari tim A. Bisa di next. Nah, dan ini adalah peta kemiringan dari lereng tim F, dan ini juga aspek tim F. Bisa dilihat juga ada perbedaan yang sangat signifikan antara tim A dan tim F, tidak hanya dari percobaan sebelumnya, tapi juga yang ini terlihat perbedaan dari tim A dan juga tim F. Bisa dilanjut. Baik. Pembahasan dilanjut oleh rekan saya, penyaji berikutnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pembahasan, yaitu pada materi yang pertama, yaitu pembuatan model elevasi digital, penampang tirai, dan bentuk 3 dimensi dengan perangkat lunak Saga. Nah, pada proses pengolahan data ini diawali dengan interpolasi data yang dapat mempengaruhi hasil DEM atau Digital Elevation Model atau model elevasi digital. Interpolasi yang digunakan ini adalah IDM atau Inverse Distance Weighted. Spesifikasinya berupa data grid. Ukuran grid ini sangat mempengaruhi gitu. Hasil dari interpolasi yang dapat diatur menggunakan nilai cell size. Metode IDW ini merupakan metode deterministik yang sederhana dengan mempertimbangkan titik sekitarnya. Metode IDW ini menggunakan perhitungan jarak sebagai bobot. Jarak yang dimaksud adalah jarak atau datar dari data atau sampel terhadap blok. Dan blok yang akan diestimasi maka semakin besar bobotnya. Menurut Ginting et al. 2015, nilai grid berhubungan dengan ukuran pixel yang akan dihasilkan. Ukuran grid semakin kecil akan menghasilkan resolusi spesial lebih baik karena kolom baris akan semakin banyak, artinya informasi yang didapatkan akan semakin detail. Hasil percobaan menunjukkan kesesuaian dengan literatur, yakni ukuran cell size 125 lebih halus dan detail dibandingkan 281 yang terlihat buram dan pecah, serta 281 lebih buram lagi gitu. Nah, dapat disimpulkan jadi pada ukuran cell size 225 ini lebih jelas dan lebih halus gitu kan, dan lebih detail juga dibandingkan dengan ukuran 281. Ukuran grid yang kecil dalam melakukan pemodelan dapat berimplikasi terhadap banyak waktu yang diperlukan untuk melakukan running model dan membutuhkan kemampuan untuk kapasitas komputer yang tinggi untuk melaksanakannya. Model elevasi digital dari pegunungan model A dan F menunjukkan warna berbeda. Menurut penelitian yang dilakukan Sutanto et al. Pada tahun 2017, perbedaan warna pada data tersebut dapat digunakan dalam identifikasi bentuk lahan sebagai turunan data DEM. Ukuran grid yang lebih kecil menunjukkan topografi lebih detail.
Warna merah keoranyan, warna merah ke orange merupakan puncak gunung atau igir tinggi. Warna kehijauan di samping warna merah sebagai lereng gunung. Toska sebagai lembah, dan warna biru tua sebagai sungai. Identifikasi secara kualitatif dilanjutkan dengan melihat ketinggian dan penampang terrain berupa grafik. Gunung terlihat memiliki puncak tertingginya sebesar 278.930 meter dengan lereng yang curam, terjal karena berada di ketinggian 250-271 sampai 274.836 meter, sesuai yang diklasifikasikan oleh Kusuma et al. 2011, dan terdapat wilayah agak landai pada ketinggian 2.051 meter. Pemodelan 3 dimensi pada gambar 5 membuktikan sebagai bukti visual bahwa terdapat perbedaan ketinggian dan menggambarkan kondisi topografi di pegunungan model A dan model F yang di dalamnya tidak hanya ada pegunungan dan terdapat aliran sungai juga. Selanjutnya, pada analisis morfometri bentuk lahan dengan Saga dengan aspek lereng, yaitu informasi digital yang diturunkan kembali dengan metode terrain dan pada geoprocessing yang menghasilkan peta kemiringan lereng dan peta aspek lereng. Data kemiringan lereng bersifat kontinu. Data atribut tersebut menjadi variabel regional yang menggeneralisasikan keadaan wilayah sekitarnya. Variabel terregionalisasi adalah variabel yang mempunyai nilai berbeda atau bervariasi dengan berubahnya lokasi atau tempat. Kemiringan lereng juga menggambarkan laju aliran yang dapat dikonversi dalam satuan derajat. Bisa digunakan untuk membantu delineasi bentuk lahan. Peta kemiringan lereng menunjukkan garis kontur, semakin rapat kontur maka semakin curam lereng tersebut, dan semakin renggang garis kontur maka semakin landai. Nah, pada praktikum ini menggunakan sampel A dan F. Pada dasarnya hasil dari praktikum ini memiliki keterbatasan visual. Berbeda dengan hasil gambar gambar 5 atau gambar yang ada di penuntun yang terlihat garis konturnya. Seharusnya menunjukkan garis-garis kontur. Seharusnya pada praktikum ini itu menghasilkan garis-garis kontur dengan keterapatannya. Hal ini dikarenakan data yang digunakan adalah sampel yang masih under sampling. Hal ini menyebabkan hasil warna merah yang menunjukkan garis kontur ini yang rapat sehingga kemiringan lerengnya sangat tinggi. Menurut Sulaiman et al. Pada tahun 2012 dikatakan juga bahwa aspek lereng berhubungan dengan arah angin berhembus maupun arah aliran dan kemiringan lereng meninjau aliran air sungai yang akan mengalir di sekitar pegunungan atau lembah. Gabungan sifat lereng dapat digunakan dalam mengetahui arah dan kecepatan erosi atau laju erosi serta faktor-faktor yang bisa mempercepat erosi seperti kemiringan lereng, panjang lereng, arah angin, laju aliran air, dan sebagainya. Gambaran kemiringan lereng juga bermanfaat dalam penentuan pemanfaatan wilayah tersebut agar terhindar dari bahaya longsor maupun banjir. Kesimpulan. Jadi, perangkat lunak Saga dapat digunakan untuk menggunakan model elevasi digital atau digital elevation, model atau DEM. Data DEM memiliki informasi ketinggian untuk memperoleh data terrain dan bentuk 3 dimensi sehingga dapat diidentifikasi bentuk lahannya. Ukuran grid atau cell size semakin kecil, maka IDM-nya akan semakin baik. Materi kedua yaitu kemiringan lereng dan aspek lereng mempengaruhi erosi dan perkembangan tanah. Kemiringan lereng diidentifikasi melalui kerapatan kontur dan berkaitan dengan laju aliran air. Aspek lereng berkaitan dengan panjang lereng dan arah angin atau arah aliran air. Tingkat kemiringan suatu lereng dapat dilihat dari perbedaan warna gelap dan terang. Semakin curam lereng, maka semakin besar laju dan jumlah erosi yang terjadi. Nah, ini merupakan sumber-sumber yang kita dapatkan dalam membuat laporan praktikum. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.